Silakan Pak Fauji untuk morning briefingnya dimulai. Iya, terima kasih Pak Isan. Yang menarik tadi malam itu waktu Indonesia bagian Barat data dari Uni Eropa ya. Kemudian dari Amerika Serikat inisial jobless claim. Saya kira menguat itu Pak Isan dari 317.000 ke 307 ya. Karena ya klaim pengangguran kalau angkanya semakin kecil berarti dia semakin baik. Barangkali untuk memulai briefing pagi hari ini kita angkat topik tentang situasi ekonomi di wilayah Amerika Serikat yang terakhir adalah penghentian stimulus, kemudian dari Jepang masih akan memberikan stimulus, sekarang Eropa menambah lagi program stimulusnya. Jadi eh, dari kanan dan kiri Amerika sampai ke Eropa ceritanya masih tentang stimulus, ada yang berhenti dan ada yang lanjut ya. Secara sederhana, ECB kemarin sudah memutuskan untuk memberikan quantitative easing yang lebih besar. Artinya berapapun itu ya di luar ekspektasi atau di bawah ekspektasi, poinnya adalah dia memberikan stimulus ya. Kalau Anda baca di Monex Daily, Presiden ECB Mario Draghi mengatakan akan mulai membeli obligasi pemerintah. Nah, eh, saya rasa ini kalau kita cermati membeli obligasi pemerintah berarti dia ini seperti dagang ya. Kalau dia beli pasti harus ada ekspektasi profit dari apa yang dia beli. Kecuali dia memberikan eh, sebagai fasilitator untuk mensuplai uang atas kebutuhan dari roda ekonomi, dari produksi dan jasa yang dihasilkan sebuah negara ya. Jadi produksi itu barang atau jasa harus diukur dengan nilai tertentu yang tanda kutip adalah uang. Jika produksi dan jasa ini tumbuh, maka uang harus dipompa juga ya. Karena setiap menggunakan bahan untuk diproduksi menggunakan angka modal, kemudian pada saat dijual tentu ada ongkos yang ditambahkan lagi dan keuntungan yang harus diambil dari negara dengan negara lain. Ini yang sangat menjadi kompleks dalam kajian makroekonomi. Namun teman-teman semua, statement ECB akan membeli obligasi pemerintah kita terjemahkan dulu bahwasanya di situ pemerintah seolah-olah menjual surat hutang kepada bank karena pemerintah eh, membutuhkan likuiditas uang tunai lah ya, lebih simpelnya begitu Pak Isan, sehingga uang itu nantinya akan digunakan untuk rencana anggaran pembangunan dan belanja sebuah negara. Uang itu dalam bentuk proyek ya, dalam bentuk proyek A nilainya misalkan 1 miliar, proyek B nilainya 2 miliar, dan seterusnya sampai anggaran itu dihabiskan. Nah, uang itu nanti akan mengalir ke kontraktor, ya, ke kontraktor, kemudian proyek itu dijalankan, kontraktor punya uang, dia bisa beli mobil, dia bisa beli rumah, dia bisa beli pulau, dia bisa main golf, dia beli barang, dia beli jasa, dan lain sebagainya. Uangnya ngalir. Kalau kita memberikan sebuah jasa finansial, maka uang itu juga akan kembali ke mutar balik ke lembaga institusi finansial. Kalau misalkan kontraktornya yang atau yang punya uang nyimpan uang di bank, maka uangnya juga balik. Nah, putaran itu akan diukur dengan berapa pertumbuhan laju gross domestic product ya, yang rumusnya nanti bisa dibuka-buka lagi buku-buku kuliah lama. Kemudian uang itu seorang dari pemerintah ke kontraktor dulu ke proyek-proyek, kemudian kontraktor
membeli produk barang dan jasa. Kebetulan mungkin kita juga jualan produk tertentu ya. Si kontraktor tadi beli barang kita, uangnya mengalir kepada kita dan seterusnya. Kita punya uang, kita beli barangkali beli kendaraan, beli dan lain sebagainya. Atau kita nggak punya cukup uang, kita kredit dan hutang dan seterusnya. Nah, ingat bahwasanya penjualan obligasi ini tentu satu masa ya yang dibeli oleh bank sentral ini bisa diperdagangkan dan ditransaksikan ya. Kalau misalkan nilai dari pertumbuhan ekonomi ekspektasinya tidak tinggi, maka akan terjadi junk bond ya, atau istilahnya obligasi itu menjadi tak bernilai. Maka kalau misalkan dari start titik nol pemerintah melakukan kuantitatif menjual obligasi sampai 0, 1, 2, 3 pertumbuhan ekonomi ya, dihitung dengan fase angka seperti itu, saya buat analoginya. Kalau misalkan pertumbuhannya statis ataupun dinamis terus mengalami kenaikan, tentu harus disesuaikan dengan kemajuan teknologi dan minat serta selera konsumen dalam melakukan produksi barang dan jasa dan melakukan penjualannya. Jadi intinya apa yang dibeli ECB ya, pemerintah ini adalah hutang karena di backup dengan surat hutang pemerintah atau obligasi. Cuman bahasanya adalah Pak Isan, ECB membeli obligasi. Nah, situasi ini yang terjadi adalah dari sisi banker atau ECB, mereka dengan mudahnya untuk mencetak uang ya. Kemudian memberikan uang pemerintah ke yang kerja, rakyat yang bekerja, kemudian rakyat yang tidak melakukan produksi barang dan jasa menghabiskan uangnya, membayar pajak dan lain-lain sebagainya, kembali ke pemerintah. Pemerintah kemudian apakah yang jatuh tempo seperti yang tenor setahun QE Uni Eropa ini sampai 2016 bulan berapa tadi Pak Isan, bulan September ya 2016 ya. Jatuh tempo ini harus dibayar ya dengan yield-nya, dengan bunganya. Nah, kalau misalkan pemerintah tidak mendapatkan target pendapatan pajak, maka yang terjadi adalah cara lain dengan pinjaman luar negeri yang baru ya, hutang yang baru. Nah, barangkali ini yang dihadapi oleh Indonesia karena di 2016 dan di 2020 ada obligasi Republik Indonesia yang harus dibayar. Oleh karena itu, pemerintah sekarang lagi berkutat untuk menaikkan pendapatan negara ya. Pada hakikatnya sebenarnya kita lagi dipaksa untuk bayar hutang yang sedang jadi tempo. Sekilas sebagai pendahuluan itu, kita akan memulai urutan pembahasan dari sesi Asia sesuai dengan open market. Kita mulai dulu dari Australia. Pergerakan Aussie sampai pagi ini dengan candlestick 1 bulan terakhir ini berbentuk bearish ya, dengan shadow sedikit panjang, ada tekanan-tekanan spekulasi buyers di situ. Dari kajian teknikal, volume transaksi dilaporkan tidak ada penambahan dan pengurangan. Artinya tren masih terjaga dalam kondisi yang bearish. Ada level support di Fibonacci 50% ya. Swing low saya tarik dari tahun 2000 sampai di tahun 2012. Karena saya mengukur dari trendline pembalikan arah Aussie sebagai safe haven ya. Ini karena faktor inflasi. Nah, ini faktor deflasi dan faktor deflasi. Ada support di 0,7900 yang menjadi incaran area touchdown untuk Australian dollar sesuai dengan monthly briefing saya di tanggal 13 Januari kemarin. Itu adalah level demand untuk posisi long Aussie. Jadi teman-teman semua, untuk copi-copi saran saya untuk di resisten 3 boleh short. Untuk posisi copi-copi buy Aussie, rekomendasi kita di 0,7900. Pak Isan, dari prolog tentang QE tadi dan
Australian dollar, ada barangkali pertanyaan atau tambahan atau masih kurang jelas dari penjelasan eh, QE yang saya sampaikan tadi? Oke, Pak Fauji, kalau kita lihat kemarin ya sekilas saya baca juga di market review dari Monex bahwa obligasi yang dibeli itu sebetulnya di atas estimasi. Kemarin juga sempat saya bahas mengenai hal tersebut bahwa dari sumber Bloomberg bahwa rencana pembelian obligasi itu sebesar atau senilai 50 miliar dolar per bulannya. Dan kemarin sempat ada kenaikan malah dari SCB dan Mario Draghi. Hanya saja market bereaksi bahwa hal tersebut menjadi negatif dan untuk euro malah menjadi anjlok. Apakah dampak tersebut akibat dari SCB juga mempertahankan tingkat suku bunga, di mana suku bunga yang lain seperti Swiss itu sudah negatif interest. Mungkin ada gambaran mungkin Pak Fauji? Sebenarnya jurus ampuhnya sederhana sekali, Pak. Kalau supply-nya ditambah, pasti nilai Hmm. intrinsiknya berkurang ya. QA ini kan berarti pemerintah berjanji untuk membayar siapapun yang akan memberikan pinjaman kepadanya ya. Dalam hal ini pemerintah di sini kan tidak dia dia jelaskan ECB beli obligasi dari pemerintah ini pemerintah zona Uni Eropa yang mana? Apakah semua anggota member Uni Eropa itu dibagi rata? Yang saya dapat lagi informasinya, Pak, nanti Bapak bisa baca-baca dari sumber-sumber lain, beban obligasi dari Uni Eropa ini ditanggung bagi rata semua sama negara-negara Uni Eropa. Jadi kalau misalkan Jerman yang superpower dari sisi ekonomi juga di Uni Eropa, buat apa lagi dia modal ya? Kalau Prancis sama Yunani saya kira perlulah. Tapi beban yang ditanggung itu sama rata. Sehingga ada beberapa negara yang sebenarnya tidak setuju dengan hal itu. Tapi pembagian proporsional tentunya akan ada cerita lah di atas meja ya. Oleh karena itu estimasi 50 miliar euro jadi 60 miliar euro ya. Ada persentase yang detailnya kebetulan kita ndak live di meja mereka melihat musyawarah keputusan itu, tapi yang kita baca kan sekarang newsnya. Oleh karena itu, hakikatnya quantitative easing adalah supply ya, pencetakan uang sehingga uang dari bank sentral akan mencetak uang baru dengan seri baru, kemudian uang yang dicetak ini dikirim ke bank ya, ke rekening pemerintah ya. Mengirimnya bukan seperti yang kita kira pakai mobil box uangnya dibawa gitu enggak, tinggal transfer aja secara digital ya, berarti nggak perlu repot-repot, nggak ada ongkos dan biaya di situ ECB. Nah, uang ini nanti akan ditransfer ke rekening bank pemerintah, kemudian pemerintah akan mencairkan uang itu dalam proyek-proyek anggaran belanja negara. Konteksnya adalah untuk memajukan pertumbuhan ekonomi. Nah, gitu. Jadi, Pak Isan, stimulus ini tidak langsung uangnya itu di tangan rakyat ya, tapi uangnya itu ke rekening pemerintah dulu, karena yang membuat obligasi kan pemerintah. Pemerintah nanti akan mengalokasikan dana itu kepada prioritas proyek-proyek yang sudah mereka anggarkan. Nah, kalau di Indonesia badan anggaran ya, dewan-dewan banggar itulah yang jago-jago ngitung mana yang harus dibangun, mana yang harus dimakan, mana yang harus dibagi. Nah begitulah kira-kira. Uh, Uang itu nanti akan dicairkan pada saat proyek itu selesai. Apakah persentasenya sekian? Tapi intinya QE itu adalah stimulus, cetak uang, sehingga nilai euronya melemah. Nanti kita lihat Pak Isan. Kita lanjut dulu ke Asia, Jepang. Oke. Okay. Di Monex News ada penjelasan trader di Jepang ini menaikkan posisi uh, jual yen terhadap dolar. Berarti kalau jual yen berarti beli dolar ya, Pak ya. Berarti buy USD yen begitu. Trader di Jepang meningkatkan spekulasi penurunan yen. Nah, berarti yennya ini bisa melemah lagi. Eh, Posisi short yen lebih banyak daripada yang
long atau buy yen. Nah, artinya sentimen ini masih terjaga terus sampai eh, fase-fase tertentu atau apa namanya, bank sentral atau pemerintah mengukur dan menyatakan ini saatnya terlalu kuat, ini saatnya terlalu lemah, maka pemerintah menginstruksikan bank sentral tolong intervensi. Nah, begitu seperti Indonesia kemarin, rupiah 12.600, saya kira di pasar spot 12.700 sempat juga terpaksa BI mengintervensi untuk menguatkan rupiah, ya, sempat menulangi penguatan rupiah dari 12.600 ke 12.400. Nah, sekarang balik lagi 12.600. Jadi uang yang dikucurkan untuk mengintervensi eh, nggak ada artinya, ya. Ini yang terjadi, tapi sistem yang dilakukan dalam dunia ekonomi yang sekarang ini akan ada satu pandangan pemerintah dan ahli ekonom di negara tersebut yang menyatakan ini mata uangnya sudah menguat, terlalu menguat, dan ini mata uangnya terlalu melemah. Maka bank sentral melakukan intervensi. Nah, itu tentu ada biaya dan cost yang harus ditanggung. Apakah biaya nanti kembali atau tidak, tapi itu adalah situasi yang terjadi. Oleh karena itu, dari news daily report Monex News, traders di Jepang naikkan posisi jual yen terhadap dolar, artinya posisi buy USD yen lebih banyak. Ada angka resisten di 123.00 yang masih menjadi incaran target kita, strong resistance itu. Ya, oleh karena itu teman-teman, untuk strategi trading USD yen, apakah time frame pendek, menengah, atau panjang, menggunakan Bollinger Band atau envelope, tetap di angka support Anda langsung eksekusi buy USD Yen. Nah, demikian barangkali untuk di USD Yen, sehingga pelemahan Yen ini menyebabkan aliran suplai uang yen yang semakin banyak karena yennya dijual, begitu ya Pak. Suplai uang yennya dijual, suplai uangnya bertambah karena traders itu melakukan penjualan yen, gitu ya. Pelemahan yen ini akan meningkatkan suplai uang dan ini akan bisa menjadi sebuah diversifikasi aliran uang tadi. Apakah dia ke pasar modal, kemudian trader-trader yang sudah melakukan hold buy saham-saham di Jepang bisa melakukan likuidasi dikarenakan bisa melakukan taking profit dikarenakan likuiditas di pasar modal cukup tinggi untuk di Jepang, sehingga korelasi pelemahan yen menyebabkan peningkatan kenaikan indeks saham Nikkei. Oke, selanjutnya kita dari Jepang ke Uni Eropa. Yang satu candle monthly Januari ini masih full bearish ya, dengan kecepatan yang cukup fantastis mengincar area support 61,8% di 1.2500. Teman-teman semua, ini bukan angka pasti, namun adalah angka estimasi dari kajian teknikal untuk kita tentukan posisi kekuatan modal Anda bagi Anda yang ingin melakukan posisi buy euro. Dan kalau Anda ingin melakukan posisi sell euro, ini sudah cukup terlalu rendah ya, risikonya juga ada. Bukan berarti saya melarang Anda melakukan sell, tapi nilai euro sekarang sudah cukup lemah, tapi rekomendasi buy belum kita sarankan. Oleh karena itu, incaran harga 1.12500 ini masih incaran target area. Jika signal dari inflasi di Uni Eropa mulai bergerak, ada laporan-laporan positif, saya kira di situ timingnya kita untuk eksekusi buy euro dolar. Kemudian pound sterling juga masih flat dengan komentar-komentar 1.49 atau di 1.48. Itu adalah incaran target buy kita untuk long term. Oke, untuk emas,
terkait dengan pertanyaan Pak Isan tadi dengan suku bunga di Swiss yang diturunkan, kemudian suku bunga di Uni Eropa yang diturunkan, ini menjadi sebuah faktor kedua yang mendongkrak harga emas naik. Jadi faktor emas harganya naik, pertama adalah karena inflasi. Yang kedua karena faktor suku bunga rendah. Yang ketiga karena pengaruh dari ketidakpercayaan publik terhadap sebuah investasi. Karena masyarakat yang kelebihan uang akan memikirkan bagaimana menyelamatkan uangnya, apakah dalam bentuk tabungan atau deposito atau bentuk lain. Tapi kalau tabungan itu sedikit demi sedikit malah sifatnya negatif, bukan plus bunga, maka yang terjadi adalah minat dan interest orang tidak ke saving atau deposit. Maka akan lebih cenderung investor yang memiliki kelebihan modal memutuskan untuk melakukan pembelian logam mulia. Saya kira ini adalah satu kajian yang sederhana dan simple untuk di emas, terbaca dengan pergerakan channel up sejak dari saya kira akhir Desember ya, Januari koreksi, ini mulai bergerak naik di atas resisten 1238.13, incaran harga di 1161,8 di 1280 sudah tercapai, sekarang lagi sedang meroket ke 1353. Saya analogikan ini Pak Isan seperti pergerakan roket ya, lagi meluncur ke atas, tinggal lagi tekanan dan sentimen market bisa menambah laju kecepatan emas bergerak naik. Apalagi kalau misalkan kepanikan terjadi, kemudian situasi di Rusia dan Ukraina semakin memanas, semenanjung Laut Cina, kemudian dan lain sebagainya yang memicu konflik geopolitik, ini akan menyebabkan investor akan dengan sigap mengalihkan dan mengkonversikan ke hard commodity emas ini yang sebagai dipercaya. Oleh karena itu, teman-teman, untuk level support previous menjadi incaran pelemahan emas adalah di 1280.69 ya. Closing daily di bawah 1280.69 ini akan memicu sentimen negatif lagi terhadap emas. Ya, saya kira ini untuk di emas. Kita akan masuk di dolar indeks. Nah, dolar indeks juga performnya luar biasa. Dari semua negara sedang berpacu terhadap pertumbuhan ekonomi dan menjaga range inflasinya, pelemahan mata uangnya. Cuman Amerika Serikat sendiri yang mendominasi secara global. Saya kira judul dominasi dolar seperti yang saya sampaikan sebelumnya, mengincar area 50% di 96 angka indeks, ini masuk akal. Dikarenakan situasi sekarang petanya masih sesuai dengan apa yang kita baca ya. Terakhir, untuk di minyak ya. Saya baca tadi di Monex News, karena Pangeran Arab Saudi meninggal menyebabkan harga minyak naik ya Pak Isan. Halo Pak Isan. Ya, salah satunya mungkin Pak. Ya, mungkin salah Iya. satunya Pak. Tapi cuman kalau kita lihat bahwa dari sisi crude oil inventories juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Karena dari sebelumnya aja 5,4 million uh, crude oilnya mengalami kenaikan yaitu 10,1 million. Ini mungkin yang akan jadi dampak dari kenaikan minyak. Dilihat juga pelemahan dari beberapa mata uang yang mengakibatkan mungkin dari sektor nanti untuk penggunaan dari minyak sendiri akan berkurang yang mengakibatkan harga minyak makin turun. Mungkin di sana, Pak. Oh iya, saya sebenarnya ingin mengangkat topik minyak untuk eh, sup- membahas suplai di Amerika yang sudah memproduksi shale oil ya. Jadi shale itu dia bahasa Indonesianya serpihan dari batu-batu, sedimen-sedimen batu yang dengan cara mereka dan teknologi mereka cair ya, batunya jadi minyak. Saya masih bisa melihatnya di YouTube. Nanti teman-teman bisa checking di YouTube shale oil production atau shale oil supply.
how to make oil from shell, begitu-begitu ya. Saya masih melihat apakah teknologi ini memang benar adanya, karena saya eh, belum lihat langsung ke Amerikanya ya. Masih lihat video aja itu, dan itu bisa saja rekayasa. Walaupun itu katanya benar, tapi itu yang menyebabkan suplai minyak bertambah sehingga harganya turun. Dari data-data itu saya masih merangkumkan serta mencari informasi sebagaimana tingkat satu bongkah batu bisa menghasilkan satu gelas minyak ya. Jadi cukup luar biasa ya saya kira teknologi itu. Kalau bisa kita curi Pak Isan teknologinya, banyak batu di Indonesia ya yang bisa kita jadikan minyak ini. Ya sebagai eh, Batu bacan, Pak. ya sebagai candaan aja nih. Yang jelas secara Oke. teknikal ini Ya, harga minyak sudah cukup rendah, sudah menyentuh level support ya tren lainnya. Di 2008 ada angka $33 per barrel. Jika penembusan level risiko di 37,73 ini saya kira Iran selaku produsen minyak akan ya, kalau saya sendiri jadi negara Iran saya marah Pak ya. Apalagi kalau Rusia, Venezuela, Brazil dan sebagainya, Nigeria, dengan penurunan harga minyak ini akan ada faktor eskalasi geopolitik yang akan muncul. Saya tidak bisa membayangkan apa yang terjadi. Yang jelas itu bisa memicu eskalasi geopolitik. Namun dari kacamata teknikal, saya rasa ini kesempatan manis ya untuk kita, harga yang murah gini, beli satu drum aja minyak ya kita simpan gitu. Saya rasa ini masuk akal. Karena sudah terukur angka resikonya dari angka 47 ke $37 itu kan $10 per barrel ya. Jadi $10 per barrel itu kalau dia beli satu lot, nah ini saya buat dulu rumusnya. Ada trading plan oil, target 64,46 itu angka retraction ya, atau bounce back untuk pantulan minyak di Fibonacci 261,8, 64,46. Ini saya juga heran angkanya kok bisa genap-genap begini nih. 37,3 dan 64,46. Target kita di 64,46 seandainya Anda melakukan transaksi beli di angka 48 satu lot. Kemudian range daily-nya $5 kita pakai sebagai variabel deviasi. 43 kita melakukan averaging 2 lot, turun lagi $5 kita beli lagi di angka 38, beli lagi averaging 3 lot. Kemudian turun $5 lagi kita averaging 35 lot. Worst case skenario-nya ya, saya rasa yang negatif bukan hanya kita kalau trading oil di angka 33, Iran, Venezuela juga mereka rugi juga gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda stop loss 33, jangan merasa sedih sendirian begitu. Banyak negara lain juga mengalami kerugian yang sama. Oleh karena itu ini trading plan oilnya dengan tingkat risiko dan penurunan sampai di angka 33, minus yang bisa kita tanggung itu adalah sebesar 580 juta rupiah atau kurang lebih seperti itu, 58.000 US dollar. Kemudian target di 64,46 dengan skenario di atas, kemungkinan potensinya adalah di 2,5 miliar dengan modal yang harus disetorkan sebesar 66.000 dolar saja ya. Jadi risikonya 1:1, profitnya 2:1. Demikian morning briefing pagi hari ini, moga bermanfaat. Apa yang saya sampaikan bisa menjadi sebuah semangat bagi kita semua untuk mencermati dan peluang di market ini. Demikian Pak Isan, selamat pagi dari Medan. oke, terima kasih atas ulasannya Pak Fauji. Saya review juga bahwa market kemarin bergejolak cukup signifikan dan dilihat juga faktornya, yaitu pertama bahwa ECB juga mempertahankan ya, tadi Pak Fauji mempertahankan tingkat suku bunga masih di level 0,05%. Terus kemudian juga adanya pembelian obligasi senilai 60 miliar euro.
dan itu juga sangat berpengaruh terhadap pergerakan market. Dan kita tunggu juga nanti hari Minggu bahwa Yunani juga akan mengadakan pemilu. Reaksi pasar mungkin nanti hari Senin atas hasil pemilu yang akan terjadi. Oke, mungkin saya akhiri untuk morning briefing pagi ini. Terima kasih juga untuk rekan-rekan sekalian yang sudah mengikuti morning briefing pagi ini, bahwa semua materi morning briefing kali ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai sarana untuk membuat keputusan dalam bertransaksi. Kami berusaha menyajikan informasi yang terbaik. Dan untuk morning briefing pagi ini, selamat pagi dan selamat bekerja.